Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami. Hari ini saya bersama kelompok sadar wisata dari Bukit Pertapaan Desa Bagungan, Kabupaten Blitar, tiba di Dusun Penting Sari, Desa Umbul Harjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta. Kenapa dan bagaimana kami ada berada di sini? Tidak lain dan tidak bukan, kami akan belajar ngangsu kawruh, bagaimana menata, menyiapkan desa kami menjadi desa wisata. Karena apa? Desa kami memiliki aset, karena kami belum menata dengan baik. Untuk itu kami akan belajar bagaimana caranya untuk menjadi desa wisata. Dusun Penting Sari memiliki segudang banyak prestasi. Untuk itu, mari kita lihat apa dan bagaimana yang ada di dalam Dusun Penting Sari ini. Hal inilah yang akan kami bawa di desa Bagian nanti untuk bisa meniru atau mencontoh teknik dan cara pengelolaan suatu aset wisata menjadi terkenal dan dikenal di masyarakat. Tidak perlu panjang lebar, mari kita ikuti keseharian kami di Dusun Penting Sari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak, yang masih di jalan kami. Mas Andi, beliau dari Desa Wisata Institut. Itu adalah Desa Wisata Institut inilah salah satu organisasi untuk membantu mengembangkan serta memberikan pelatihan-pelatihan kepada desa-desa wisata yang ada di Indonesia. Nah, Desa Wisata Institut ini yang salah satu organisasi yang didirikan oleh almarhum Bapak Dr. Yogandoro. Terus di samping sebelah kanan saya itu ada Mas Pandu, itu adalah salah satu pemuda di kami, calon regenerasi desa wisata yang kelima. Terus tadi ada yang biru di belakang, itu ada yang adik perempuan 2. Itu ada Dek Tia sama Dek Asti. Mereka berdua ada itu magang di Penting Sari selama 5 bulan. Terus ada ibu yang pakai kerudung merah. Nah, ibu adalah Ibu Ciptaning Tias. Ibu ini adalah istri dari almarhum Bapak Dr. Yogandoro. Ini saya akan memberikan materi tentang perkembangan desa. Nama saya Bayu Indra Widya. Ada kontak saya, terus email kami yang ada di Penting Sari. Nama saya Bayu Indra Wijaya, adalah saya asli orang Penting Sari. Nah, saya generasi keempat desa wisata Penting Sari. Lanjut Mas Pandu. Dengan jarak 22,5 km dengan ketinggian 700 mdpl dari permukaan air laut. Lanjut Mas Pandu. Nah, ini adalah salah satu tokoh di Desa Wisata Penting Sari. Beliau adalah namanya Mbah Sumardi atau dikenal dengan nama Wadi Sukismo. Itu adalah orang tertua di Penting Sari. Usianya sekarang sudah sekitar 30 tahun. Dan kebetulan tempat
Homestay Mbak Sumardi tadi Bapak Dewan di sana. Nah, ini adalah tokoh atau inisiator berdiri Desa Wisata Pengisari. Nah, latar belakang berdirinya Desa Wisata Pengisari, kami awalnya hanya sebuah desa biasa dengan akses susah, tingkat pendapatan tidak terlalu baik, memiliki SDA tetapi kurang dihargai. Tetapi desa ini memiliki semangat gotong royong dan kebersamaan warga, punya budaya memelihara alam, lingkungan dan kearifan lokal. Dulu waktu jalan bus tadi itu kami belum punya pada waktu itu. Nah, pada waktu itu kami membuat jalan itu secara bergotong royong swadaya masyarakat dilakukan dalam waktu 1 malam. Jadi pas sekitar 2 minggu mau ada living, nah 1 hari 1 malam itu warga kami dari jam 6 pagi sampai jam 4 subuh itu melakukan pengecoran jalan, dan itu harus selesai dalam 1 malam. Nah, teman-teman yang lain seperti saya yang anak muda membantu kegiatan gotong royong, sama yang bapak-bapak terus ibu-ibu itu membantu masyarakat. Memiliki tanah seluas 1000 meter persegi, dan tanah itu tanah khas desa Wilarjo yang pada waktu itu diberikan ke kami untuk mengelolanya. Nah, yang kami lakukan pada waktu itu, yang kami jual adalah kegiatan di camping ground seperti outbound, kemah, terus untuk sewa tempat, untuk kegiatan event dan lain-lain. Lanjut Mas. Nah, fasilitas saat itu bisa dikunjungi Bapak Ibu semua itu 500 sampai 600 orang, dan kami memiliki 20 toilet, 1 panggung, 1 tas yang saat itu ada di Pengisari yang kami jual selain lapangan. Itulah adalah objek ini. Jadi ada luweng, ada batu persembahan, ada pancuran, ada watu payung, watu dagon, dan watu gajah. Itulah yang kami jual awalnya selain kami punya lapangan tadi itu. Salah satu tokoh desa wisata di Pengisari, salah satu inisiator atau perintis yang membantu mengembangkan potensi apa yang ada di Pengisari, yang sebelumnya kami hanya jualan lapangan, terus tempat-tempat kegiatan seperti di Batu Gajah, Luweng, Watu Persembahan dan sebagainya. Beliau adalah almarhum Insinyur Dr. Yogantoro, adalah suami Ibu kita Nengtyas. Nah, kebetulan pada tahun ini sebenarnya kami sedang berduka Bapak Ibu semua, karena kami kehilangan sosok Bapak. Nah, kalau biasanya teman-teman di desa wisata yang ada di Indonesia ini menyebut Bapak adalah sebagai Bapak Desa Wisata Indonesia. Nah, beliau adalah generasi kedua Desa Wisata Pengisari yang membantu kami merintis, terus akhirnya kami dari paket yang ada hanya sedikit, akhirnya kami mempunyai sekitar 20 paket yang kami jual saat ini. Lanjut. Nah, tahun 2008 kami mulai berinovasi. Di tahun 2008 akhir itu kami memiliki rumah warga yang dijadikan homestay seperti yang Bapak Ibu tempati tadi. Awalnya kami warga kami itu istilahnya kami desak. Hanya pada waktu itu baru sekitar 5-6 homestay. Kalau sekarang itu mungkin sudah ada sekitar 60 homestay. Nah, pada waktu itu warga kami istilahnya kami paksanya ada rombongan, kamu harus siap nggak siap, pokoknya kamu harus siapkan homestay untuk wisatawan. Nah, akhirnya seiring berjalannya waktu sekitar 60 homestay setara dengan 150 kamar hotel. Nah, rumah tradisional joglo pinjaman tokoh masyarakat. Nah, seperti yang kita tempati saat ini fasilitas yang ada di Pengisari ini yang punya masyarakat Bapak Ibu semua. Nah, yang buat ini juga masyarakat. Jadi kita tinggal istilahnya memakai, dan nanti cuma kita istilahnya bagi fee. Kita membuat paket wisata, kita gali potensi warga yang ada di Pengisari. Katakanlah, Bayu, kamu bisanya apa? Saya suka fotografi Pak. Oh ya udah, kamu bagian dokumentasi. Terus Mas Pandu bisa apa? Oh, saya bisa membuat wayang rumput. Akhirnya kita dari potensi-potensi itu muncullah paket-paket yang ada di desa wisata saat ini. Misalkan satu orang pasti paling tidak punya satu keahlian, pasti itu bisa dibuat pakai kegiatan yang ada di desa wisata. Nah, ini adalah salah satu homestay di tempat sama itu. Nah, seperti ini. Lanjut.
Nah, ini adalah atraksi desa wisata yang muncul karena kearifan lokal di sini atau karena masyarakat kami mempunyai belajar gamelan, belajar tari, dan salah satu atraksi penyambutan kami yang menjadi ikon di Petingsari itu adalah tarian Punokawan. Lanjut Mas. Nah, atraksi di sawah itu ada bajak sawah, bola lumpur, tangkap ikan, tanam padi. Atraksi lain ada outbound, ada paintball. Nah, ini kemudian untuk anak-anak sekolah itu kita biasanya untuk kegiatannya melukis caping, terus kreasi janur, kreasi wayang rumput. Nah, atraksi desa wisata yang lain adalah sport tourism, itu adalah lavator Merapi. Nah, ini ada trekking petualang, kita menyusuri kebun-kebun yang ada di Petingsari, terus trekking sungai. Nah, di Petingsari kita punya UMKM itu ada 5, salah satunya ada ini, ada UMKM batik, UMKM kopi, UMKM jamur crispy, ada UMKM wedang rebah. Nah, suasana Petingsari saat ini seperti ini Bu. Jadi 14 tahun yang lalu sebelum kami menjadi desa wisata, hanyalah jalan masuknya saja yang dulunya masih tanah, batu, sekarang beberapa sudah ada pengerasan jalan berupa aspal. Kalau tata ruangnya dari dulu sampai saat ini itu masih sama semua. Nah, akhirnya di tahun 2002 ini kami bisa berbangga memiliki 60 homestay setara 150 kamar, 10 meter persegi area camping ground, paket dan atraksi wisata 20 tema, fasilitas dan sarana prasarana seperti toilet, area parkir, pertanian, petualangan, seni budaya, kebun herbal, UMKM, ada kelompok seni budaya itu 20, Cendramata 15, dan tim keamanan kita ada 20. Nah, kami selama 14 tahun menjadi desa wisata, kami setelah menapaki tangga klasifikasi dari rintisan, berkembang, maju, dan bahkan kami sebagai salah satu desa wisata mandiri. Nah, ini adalah data pengunjung kami selama 4 tahun sebelum pandemi. Rata-rata setiap tahunnya pengunjung yang ada di desa wisata Petingsari ini adalah perputaran uang selama 1 tahun di Petingsari ini dengan pengunjung rata-rata 20.000 itu 2 sampai 2,5 M yang kami dapatkan untuk perputaran uang di Petingsari ini. Nanti Mas. Nah, ini beberapa apresiasi untuk kami selama 14 tahun kami menjadi desa wisata. Ini ada sekitar 19, di antaranya adalah kami yang tahun 2011 kami mendapatkan Appreciation Best Practice of Tourism dari UNWTO. Itu adalah satu penghargaan tingkat dunia yang diberikan kepada kami dari PBB. Terus kita pernah mendapatkan penghargaan Citra Award dari Kementerian Perhubungan dari 2011 sampai dengan 2012. Juga kami mendapatkan penghargaan khusus dari Dinas Pariwisata Provinsi pada waktu itu pada tahun 2009. Lanjut Mas. Lanjut. Nah, dan ini kami di tahun 2017 mendapatkan Bronze Indonesia Sustainable Tourism Award dan benefit ekonomi kategori dari Kementerian Pariwisata. Di tahun 2019 kita mendapatkan masuk di dalam nominasi 100 besar desa wisata yang masuk di Grand Destination di Indonesia. Pada waktu itu ada 4 desa wisata yang masuk di Grand Destination Award Top 100 yang diselenggarakan di Belanda. Itu ada 4, salah satunya Petingsari. Dan yang ke-17 kami mendapatkan sertifikat dan penghargaan desa wisata berkelanjutan dari Kemenparekraf. Dan yang ke-18 kami mendapatkan penghargaan lagi atau anugerah dari Anugerah Desa Wisata Indonesia. Kami menjadi desa wisata mandiri inspiratif. Di situ ada sekitar 7 desa wisata yang mendapatkan penghargaan tersebut, salah satunya Petingsari. Dan yang ke-19 di tahun ini di bulan Februari kami mewakili Indonesia di ASEAN Sustainable Tourism Award
di Kamboja kami mendapatkan kategori rural atau pedesaan pada waktu itu. Lanjut Mas. Nah, desa wisata Petingsari di masa mendatang kami mampu membangun ekosistem komunitas, akademisi, media, pemerintah, dan bisnis. Nah, masa depan desa wisata ada di tangan kita sendiri Bapak Ibu. Desa wisata adalah wisata pilihan dan tetap menjadi unggulan. Desa wisata adalah contoh nyata pembangunan pariwisata. Kuncinya kita harus menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, serta berani mengatakan cukup untuk tidak mengeksploitasi desa. Apakah ini masa depan desa wisata yang berkelanjutan? Kami kembalikan lagi pada diri kami dan kita semua. Sekilas pemaparan dari kami tentang perkembangan desa wisata dari 2008 sampai 2022. Nah, untuk selanjutnya kepada Bapak Ibu yang ada pertanyaan terkait tentang desa wisata Petingsari, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Jamal Hakim, Ketua Popdaris Bukit Pertapaan. Kalau dilihat dari ceritanya begitu enak dan lancar, tapi saya tahu bahwa mungkin kami masih dalam rintisan, Mas. Jadi mungkin kita masih berjibaku di perjuangan yang begitu berat. Jadi kami sebenarnya ingin ada cerita yang bapaknya yang masih yang masih ada yang pengelola pertamanya itu. Jadi bagaimana sesungguhnya cerita itu bisa berkembang sampai sebesar ini itu gimana awalnya gitu. Jadi kan pasti ada kendala-kendalanya begitu berat. Tapi kalau bapaknya Mas Bayu mungkin sudah generasi keempat, sudah bisa meneruskan. Nah, kami ini masih dalam hati perintisan, Mas. Jadi mungkin nanti bisa lebih diceritakan kendala-kendala pertamanya itu apa saja untuk membangun desa wisata ini. Terima kasih. Langsung saya tanggapi. Jadi pada waktu berdirinya desa wisata itu dari 100% warga yang ada di Petingsari itu kan, kalau kita mau kemarin itu waktu kita mau membuat istilahnya proposal diajukan ke dinas, kan harus ada tanda tangan warga kami tentang persetujuan untuk melakukan apakah Petingsari ini menjadi suatu desa wisata. Nah, dengan 100% warga itu nggak sampai 100 pada waktu itu yang mendukung adanya desa wisata Petingsari. Nah, pada waktu itu yang dilakukan Mbah Sumardi itu dia ini, Mas, jadi intinya kita mencari warga kita, siapa sih yang mau yang mau support. Nah, itu yang kita ajak. Nah, nanti setelah kita berdiri, baru teman-teman yang istilahnya nggak mendukung, yaitu pelan-pelan kita ajak. Tuh. Terus untuk awalnya itu ya karena ini, Mas, di sebelum Petingsari menjadi desa wisata, di dusun sebelah itu sudah menjadi desa wisata terlebih dahulu. Jadi Mbah Sumardi ini kalau orang Jawa itu biasanya meri atau kepingin. Nah, kepingin, wah tetanggaku aja bisa loh jadi desa wisata. Kenapa kita Petingsari nggak bisa? Padahal untuk tata ruangnya, terus keasriannya itu masih bagusan di tempat kita. Akhirnya karena Mbah Mardi ini salah satu tokoh masyarakat, yaudah kita buat aja desa wisata. Nah, selama berjalannya waktu sebelum 2007 itu proses 2008 baru kita istilahnya mendapatkan SK. Mbah Mardi ini sebagai orang pertama yang menjadi ujung tombak, Mas. Kalau ujung tombak pasti harus ada ujung tombak. Nah, dan yang tombak itu Mbah Mardi. Nah, nanti kalau misalkan pas waktu makan siang, nah jenengan bisa sowan ke rumahnya Mbah Sumardi. Di sana ada Pak Dewan. Nah, bisa cerita banyak hal tentang awalnya dulu jeripahnya nyambung bangun Petingsari itu seperti apa. Nah,
itu sama Simba. Simba ini usianya udah 93, tapi kalau jenengan aja ngobrol pasti seneng banget gitu. Nanti bisa saya antar ke tempat Simba karena beliau yang lebih tahu dulu prosesnya seperti apa. Dan seiringnya berjalannya waktu sampai 14 tahun kita menjadi desa wisata, kita ya juga ini nggak berjalan-jalan mulus. Contohnya almarhum Bapak Dr. Yogantoro ini, karena di Penisari ini pada waktu itu masyarakat belum, istilahnya itu belum setuju dengan adanya desa wisata, tapi kami tetap bisa menjalankan desa wisata itu dengan tim yang ada pada waktu itu. Terus ada masyarakat yang tidak senang mungkin dengan almarhum atau mungkin dengan tim kami yang ada di desa wisata. Ini istilahnya ngobrol-ngobrol nih Bapak Ibu ke warga yang lain. Jadi ngobrol gini, wah dengan adanya desa wisata malah untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan masyarakat. Terus akhirnya pada waktu itu kami di kepengurusan desa wisata itu almarhum Bapak itu di Penisari kan ada namanya rapat kling. Terus kami dikumpulin di tempat itu di situ. Dan almarhum ini asli warga Penisari, warga asli Penisari sampai mau diusir Mas keluar dari Penisari. Ya karena itu, karena beberapa orang yang nggak tahu bagaimana sebenarnya yang kita jalankan. Akhirnya di situ kami jelaskan kepada warga kami sebenarnya ini loh seperti ini. Akhirnya apa wisatawan, uang yang masuk, uang yang beredar itu paling banyak diterima untuk masyarakat. Untuk kas desa wisata Penisari itu kami ngambilnya Rp5.000 itu, dan itu nanti setiap akhir pengurusan atau setiap mau lebaran itu kami kembalikan lagi ke masyarakat. Terus selain itu juga untuk sarana dan prasarana seperti itu Mas. Sangat mirip dengan yang ada di Blitar. Harapan kami memang ketika kami mengajak teman-teman ke sini timbul titik-titik destinasi baru Mas. Kita punya desa wisata yang alhamdulillah 2 tahun berturut-turut Mas Radwi itu desa Serang ada di ujung selatan, kemudian tahun ini desa Semen, Desa Pojagat itu di ujung utara. Nah di ujung barat kami berharap setelah ini akan muncul desa kelebihan tapi sisi kekurangan, sehingga ketika kita belajar itu kan tidak hanya dari sisi positifnya saja, tapi sisi negatif juga harus kita pelajari. Misalnya Penisari sekarang sudah generasi keempat. Nah dari generasi 1 ke 4 ini tentunya ada dinamika yang pernah dilalui. Konflik pasti ada, entah itu besar atau kecil itu. Mohon nanti juga diceritakan ke teman-teman sehingga ketika teman-teman pulang nanti, oh kalau kita ada konflik ternyata itu bukan sebuah rintangan, karena Penisari pun juga pernah ada konflik dan bisa teratasi seperti itu. Kemudian yang terakhir terkait Simbah yang ujung tombak dan ujung tombok itu tadi, bisa nggak nanti ada sesi kita misalnya kalau makan siang ke sana berbanyak itu kan nggak enak Mas. Misalkan Simbah dirawuhkan ke sini, nanti sesi kita ngobrol bareng sakit betul Mas. Nanti biasanya kalau misalkan ada yang mau ngobrol itu bisa langsung surat ke rumahnya Simbah sama saya nanti pas sambil nanti kan ada setelah makan siang Bapak Ibu semua kan sholat di homestay, terus nanti kita tur keliling kampung. Nah tur keliling kampung nanti tidak lepas dari marketing Mas Bayu sendiri nih. Jadi kalau desa wisata Penisari sudah seperti ini, trik dan bagaimana marketingnya dan media apa saja yang dipakai dari Mas Bayu sendiri untuk memasarkan atau memperkenalkan desa Penisari sehingga banyak sekali penghargaan yang didapat selama ini, kemudian dilihat dari sisi tamunya juga sampai 20.000 mungkin ya, sampai 20.000 per tahun. Makanya dari kita mungkin kalau marketing sangat penting sekali bagi kami, karena di masa sekarang media harus digencarkan untuk memperkenalkan desa pariwisata yang akan menuju ke desa yang lebih istimewa atau lebih dapat penghargaan yang lebih bagi desa itu sendiri.
mungkin bisa disampaikan untuk trik dan cara-caranya yang bisa dipraktekkan nantinya di kita. Terima kasih Mas Benny. Tahun 2008 itu pertama kali ada sosial media, itu kalau nggak salah itu Friendster pada waktu itu. Terus pada waktu itu yang dilakukan tim marketing pada waktu itu kan ketuanya Mas Mati. Terus pada waktu itu marketingnya kan almarhum Bapak Toto Yukancoro. Nah pada waktu itu yang dilakukan Bapak pada waktu itu yang pertama kali itu Bapak itu membuat proposal Mas, proposal tentang aktivitas yang ada di Beningsari, katakanlah live-in, outbound dan sebagainya. Itu Bapak buat, terus Bapak berikan kepada sekolah-sekolah terdekat dulu yang ada di area Beningsari. Ini berarti kan Beningsari ada kecamatan Cangkringan, Pakem dan sebagainya. Kita yang dalam istilahnya dalam kota dulu atau dalam kabupaten dulu. Kita berikan ke sekolah-sekolah, terus di situ misalkan ada tour travel kita juga kasih di situ. Terus setelah itu karena Bapak dulunya kerja di Bogor ya Bu ya, atau mana dulu itu ya, di Jakarta. Nah Bapak kerja di Jakarta. Nah di kota-kota besar itu kan dulu ada sahabat Bapak. Nah Bapak berikan ke pihak-pihak travel-travel, ke sekolah-sekolah sana. Jadi pada waktu permasalahan yang tahun 2008 yang pertama itu istilahnya kami itu door to door langsung ke pihak sekolah-sekolah dan travel-travel kita sampaikan. Nah seiring berjalannya waktu tahun 2009 itu kami mulai mengenal media sosial itu Facebook. Nah di situ karena kami orang desa, kami belum tahu tentang sosial media. Akhirnya di situ ada KKN yang berkegiatan di Beningsari itu selama kurang lebih 2 bulan. Nah di situ kami dibantu membuat akun untuk memasarkan Beningsari, namanya Facebook page. Nah itu Desa Wisata Beningsari. Nah seiring berjalannya waktu untuk perkembangan teknologi, akhirnya saya membuat website, terus dengan membuat IG serta YouTube. Nah 3 itu yang kami gunakan, ada YouTube, Instagram, Facebook, dan yang keempat website itu namanya. Nah biasanya gini Mas, jadi setiap ada wisatawan gini, saya selalu paling enggak foto atau video pasti saya posting. Jadi nanti kalau di media sosial itu kan ada jam-jam posting. Nah itu nanti bisa dicari di Google jam-jam posting itu yang tepat berapa jam. Terus dalam satu hari itu berapa kali itu ada Mas. Saya bacanya di situ. Terus selain itu di tempat jenengan atau di Jogja contohnya itu kan ada akun Instagram itu yang Instagram dan Twitter itu pasti yang followernya besar ada. Kalau di Jogja ada Jogjaku, ada Yogyakarta City, ada Pesona Jogja, ada Sleman. Dulu pernah kami jadi mereka kan freelance. Nah mereka kami udah ke Beningsari Mas. Terus di Beningsari kami ajak untuk berkegiatan, semua yang kegiatan pada waktu itu yang ada di Beningsari kami keluarkan semua. Dan mereka influencer ini yang punya sosial media dan follower besar ini tidak kami pungut tidak kami pungut biaya, malahan kami kasih uang, kasih makan seperti itu. Nah nanti tugas mereka, misalkan nanti ada kegiatan wayang, mereka ikut kegiatan. Nah setelah itu kita minta difoto terus diposting di akun mereka, begitu. Itu yang kami lakukan. Terus di sisi lain saya juga merupakan salah satu influencer di sosial media. Saya punya akun Twitter itu 7.000 follower, terus akun Instagram itu 22,5 ribu. Terus kemarin itu saya punya YouTube Mas 4,5 ribu, tapi kehack tuh. Nah jadi saya untuk memasarkan desa wisata ya di akun-akun utama saya itu. Terus karena saya juga kenal teman-teman yang ada di influencer sosial media itu, ya saya minta tolong, misalkan saya butuh untuk supportnya ya saya suruh minta ke sini, terus saya upload seperti itu Mas yang kami lakukan di Beningsari kalau yang kaitannya tentang sosial media. Kalau di desa wisata Beningsari kan
dari SDA-nya ya, tadi kayak ada outroad, kemudian ada lapangan dan lain-lain. Apakah itu terletak di desa sendiri atau memang itu SDA-nya di desa lain? Pak, kami ini adalah lingkupnya dusun, berada di dusun. Nah, semua aktivitas yang dilakukan di Petingsari, wisatawan yang di Petingsari itu ya di Petingsari, kecuali lavatur tadi, yang sport tourism tadi itu kami kerjasama dengan pihak luar, karena kan munculnya lavatur Merapi ini kan karena adanya erupsi Merapi. Nah, selain itu akhirnya kami berinovasi bahwa itu semua. Jadi kami tidak menjual hanya yang ada di Petingsari. Di dusun-dusun lain, misalkan di dusun sebelah itu ada salah satu kesenian namanya kuda lumping. Nah, jadi saat penyambutan wisatawan di kami itu ada punokawan, tarian dan tarian tradisional. Nah, pernah kejadian ada rombongan ini minta tarian penyambutannya itu kuda lumping, karena di Petingsari ini tidak ada pegiat kesenian kuda lumping. Akhirnya kami ngambil dari dusun lain. Nah, terus di dusun lain juga ada aktivitas seperti membuat cobek. Kalau dari batu itu membuat cobek. Nah, itu juga kami jual, membuat cobek, terus membuat ini budidaya jamur. Jadi nanti edukasinya itu dari awal dia memilih serbuk gaji sampai dia bisa memasak jamur tiram. Nah, itu jadikan krispy. Jadi ya yang kami jual itu tidak hanya di Petingsari, Mas. Di luar Petingsari pun kami jual. Itu tergantung dengan klien kami, dia konsep kegiatannya mau apa. Nah, itu yang kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bayu atas kesempatan yang diberikan. Ini kebetulan saya juga BPD loh, dari BPD juga. Selain di Darwis saya juga BPD. Saya mempertanyakan masalah dukungan dari desa. Itu seperti apa dengan kegiatan yang ada di Petingsari, karena di beberapa daerah ada yang mendukung, ada yang tidak. Nah, itu sangat penting sekali menurut saya. Desa kan harus mendukung penuh gitu. Memang di sebagian daerah ada yang mendukung, ada yang enggak. Mungkin kalau di sini pengalamannya seperti apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah segmen pengunjung. Ini kan bisa dari pelajar, bisa dari karyawan swasta, bisa dari masyarakat umum. Kalau di sini rata-rata seperti apa? Memang dari pelajar atau dari karyawan swasta yang mungkin ingin berkunjung ke sini, atau dari masyarakat yang lain? Mungkin bisa dijelaskan yang paling terbanyak di sektor mana, di sektor mana? Ya, nomor 2 dulu. Jadi Petingsari ini konsep kami, desa wisata kami itu adalah desa wisata edukasi, Bapak Ibu. Jadi pangsa-pasar kami sekitar 70-75% itu adalah pelajar-pelajar sekolah semua. Itu yang menjadi pangsa-pasar kami di Petingsari. Nah, sisanya itu adalah dari instansi seperti perusahaan, terus dari seperti Bapak Ibu ini studi banding, dan sisanya kegiatan mahasiswa yang makrab sewa tempat seperti itu. Dan Petingsari ini lebih dikenal dengan kegiatannya itu adalah live-in. Jadi tinggal di rumah warga, kegiatannya ikut bersama warga seperti itu. Itu yang pasar kami yang kami lakukan di Petingsari. Nah, untuk dukungan tentang pemerintah desa itu jelas pemerintah desa sangat mendukung kami dengan adanya desa wisata. Salah satu contohnya itu area camping tadi yang itu punyanya desa, istilahnya kami diperbolehkan untuk menggunakan tempat tersebut, karena yang kami punya atau yang dipunyai desa wisata Petingsari itu adalah area camping ground. Itu sisanya misalkan ada lapangan yang nanti Bapak Ibu bisa lihat, itu adalah punya warga kami. Tuh. Terus untuk kontribusi sendiri Petingsari ini ke desa, kami belum memberikan kontribusi. Biasanya kan harus memberikan kontribusi berapa rupiah untuk ke desa. Nah, untuk saat ini belum Bapak Ibu, karena kami sendiri di desa itu belum ada perdesnya tentang kaitannya tentang istilahnya sharing profitnya itu tadi. Tuh. Nah, kalau desa sendiri yang jelas sangat
berkontribusi untuk kami seperti hal yang lain itu adalah sarana prasarana untuk pengerasan jalan aspal, jalan utama itu yang dilakukan dari pemerintah desa. Nanti untuk untuk supportingnya tentang nanti bisa ditanyakan kepada ibu, karena ibu salah satu anggota BUMDes dan Kopdarwis yang ada di desa. Itu nanti ibu yang diberitai. Begitu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, terhormat Bapak Dewan, selamat datang di Desa Wisata Penting Sari. Kelihatannya kalau kita salam pesona Indonesia, apa jawabannya? Wonderful Indonesia, sambil membuat gambar hati. Mungkin sekarang bisa belajar, nanti kalau di Blitar bisa diaplikasikan. Kalau Kopdarwis itu harus bisa salam pesona Indonesia. Kita coba ya Bapak. 1, 2, 3. Salam pesona Indonesia. Wonderful Indonesia. Terus biasanya Pak, kalau di Yogyakarta, selain salam pesona Indonesia itu kita harus ada tambahannya Jogja. Nanti jawabannya istimewa. Itu sudah terkenal, dan karena kabupaten kami adalah Kabupaten Sleman, jadi ada tambahan lagi. Biasanya Sleman The Life in Culture itu ada 3 yang harus setiap acara pariwisata harus kita dengungkan agar semangat pariwisata selalu ada di hati kita semua. Begitu ya Pak. Nah sekarang kalau Blitar nih udah punya slogan atau apa seperti Sleman atau Jogja, ada Ibu coba. Nah mungkin setelah pulang dari Penting Sari bisa diciptakan ya Pak. Jadi intinya itu membuat kita semangat. Nah, mungkin nanti ada usulan dari Bapak anggota Dewan, nanti slogan untuk Blitar itu apa. Jadi kalau di awal, biasanya di awal acara kita selalu bilang salam pesona Indonesia, jawabnya wonderful Indonesia. Jogja istimewa, Sleman The Life in Culture. Itu kita selalu membiasakan seperti itu biar aura pariwisata kita itu selalu ada di mana-mana. Sudah siap Bapak Ibu? Semoga tidak ngantuk karena saya sesi kedua. Orang-orang bilang itu Bapak Dinas Pariwisata yang pastinya sudah beberapa kali datang ke Penting Sari. Selamat datang kembali. Nama saya adalah Ciptaning Tias. Mungkin orang-orang lebih mengenalnya Bu Doto atau Bu Ning, karena kebetulan saya adalah istrinya Pak Doto. Dan ibaratnya mungkin ya selama ini saya selalu di belakang layarnya Pak Doto. Tapi sekarang itu untuk membuat teman-teman Desa Wisata Penting Sari tetap semangat dan tetap menjaga agar branding Penting Sari itu selalu tetap ada di atas, saya harus berusaha mendampingi Bapak dan Ibu sebagai orang tua, kan begitu ya Pak ya? Nggak mau pulang kayaknya. Sudah sangat kerasan, sudah menganggap Penting Sari kampungnya sendiri katanya. Kocok cantol. Begitu. Oke Dek, yang satu namanya Dek Asti, yang satu namanya Dek Tea. Jadi mungkin nanti selama kegiatan Bapak Ibu sampai besok pagi itu akan didampingi oleh adik-adik biar mereka belajar juga. Homestay. Semuanya memang kelihatannya agak sulit maupun dari Pak Doto ya Pak, karena ibaratnya beliau ini adalah benar-benar desa kami dari mulai 2008 sampai sekarang menjadi besar. Beliau ini pernah bilang ketika Pak Sandi datang ke Penting Sari untuk atui ke tahun lalu itu, dia bilang ke media wawancara, dia seperti ini bilang, Penting Sari itu adalah tentang homestay dengan keramah tamahannya. Setelah itu nanti ada paket seni budaya, ada atraksi pertanian, ada untuk pengalaman. Setelah dia bertutur seperti ini ke media, pasti langsung bayangan orang-orang itu berpikir, apa sih maksudnya Bapak Doto bilang seperti itu? Ternyata kuncinya adalah kalau desa wisata, karena kebetulan kami desa wisata, mungkin nanti bisa disinergikan dengan Kopdarwis ya Pak ya. Karena ini Kopdarwis BPI, karena desa wisata kami juga ada di bawah unit wisatanya Kopdarwis. Desa kami, Desa Umbul Harjo, menyebutnya Kopdarwis Merapi Volcano, dan di bawah unit usaha badan usaha milik desa. Jadi nanti kita birokrasinya seperti itu. Karena kami memang sudah desa wisata dari 2008, otomatis kami adalah bagian dari Kopdarwis dan badan usaha milik desanya Kelurahan
Umbul Harjo, Kapanewon, Cangkringan. Dari sini kita bisa belajar kalau sebuah desa wisata tidak ada homestay, itu hanya sedikit sekali manfaat ekonomi yang bisa kita dapat. Kalau nanti misalnya datang nih ke Bukit Pertapan, kan orang cuma datang nih lihat bukit 1 jam atau 2 jam, selesai, pulang. Terus yang dapat manfaat ekonominya cuma siapa? Cuma pemandu paling enggak kan? Tiket, dan mungkin nanti kuliner yang ada di Bukit Pertapan seperti itu. Tapi Pak, kalau desa wisata itu ada homestay, jelas manfaat ekonominya di sini Pak. Siapa yang menerima manfaat ketika Bapak datang 50 orang ke kami? Ada 8 pemilik homestay-nya. Ada kelompok masak kuliner, kebenaran di tempat kami ada PKK dengan 7 kelompok masaknya. Jadi kalau acara prasmanan itu dihandle oleh PKK. Kemudian nanti pemandu ada lagi dapat rezeki dari situ. Ada banyak spot-spot, nanti misalnya Bapak belajar tentang paket kuliner, paket apa, kebun inspirasi, itu ada banyak banget manfaat ekonomi yang bisa sampai kepada masyarakat. Itu kenapa makanya Penting Sari itu terkenal dengan pemberdayaannya masyarakat. Itu arahnya adalah seperti itu Pak. Bagaimana kita mengemas homestay dengan atraksinya agar manfaat yang sampai kepada masyarakat itu lebih banyak lagi uang wisatawan yang kita ambil untuk kita bagikan kepada masyarakat untuk mencapai masyarakat sejahtera. Betul nggak Pak? Kata sederhananya mudah. Home itu pasti rumah, stay itu tinggal. Jadi rumah tinggal, kalau kita lanjutkan itu hanya datang apa, tapi belajar dan menikmati apa sih yang dimiliki Penting Sari dengan suasananya yang tidak ada apa-apa. Ini adalah kekeluargaan antara penghuni asli dengan wisatawan, dan diharap manfaat ekonomi sudah banyak. Insya Allah masyarakat jelas akan lebih sejahtera dari sebelumnya. Lanjut. Nah ini salah satu contohnya. Nah ini yang dibilang rumah bisa benar-benar istirahat dan rehat sejenak. Aktivitas kita juga sederhana seperti tadi mungkin Mas Boy. Seperti saya bilang tadi, homestay itu ada wisata. Yang homestay rumahan itu seperti juga yang saya bilang harus ada juara satu kategori, kayaknya kategori ini ya. Kita itu ada grade Pak sebenarnya homestay. Tapi itu tidak kita beritahukan kepada pengunjung agar pengunjung tidak boleh memilih. Jadi diharapkan kita pemilik homestay atau induk semangkir itu bisa memberikan informasi potensi yang ada di tempat kita. Di homestay rata-rata itu mereka bisa menjawab. Menjaga lingkungan dengan menerapkan unsur sapa pesona. Kalau di Bogor sapa pesona itu penting, hukumnya wajib, aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan, itu sudah jelas. Harus kita terapkan depannya. Mungkin kalau ada Lopez, Mas jadi dapat Lopez ya. Intinya begini, yang pasti selama berjalannya waktu itu tidak hanya kita jalan lurus-lurus aja. Ada gini-gini itu pasti. Hampir kita 14 tahun itu ada banyak komplain. Apapun titik-titik yang menjadi atraksi kita itu sudah jelas ada komplain selama 14 tahun ini. Tentang homestay, saya ingat banget yang pertama kali dikomplain adalah saat itu tempat tidur. Makanya saya bilang standarisasi itu penting, karena kalau zaman dulu kita kan memang konsepnya memang sederhana. Apa yang dimiliki homestay masing-masing sesuai dengan kemampuannya itu awalnya. Jadi saat itu ada tamu bilang, kok di rumah ibu ini pakai tempat tidur ya, sementara itu aku di bawah, kan ada tuh nanti yang sistem gelaran seperti itu. Nah setelah itu apa yang kita bisa jelaskan kepada mereka, tamu kita, terutama guru-guru yang komplain itu, desa wisata yang homestay-nya memang kesederhanaan dan tidak sama di setiap titiknya. Nah sekarang Bapak itu gimana? Apa anaknya mau kami pindahkan? Biasanya seperti itu solusinya. Ke itu yang komplain itu, kalau dia minta dipindahkan, langsung kita antisipasi. Kami pindahkan ke rumah yang benar-benar misalnya masih selah, kita pindahkan ke sana. Jadi ibaratnya rumah itu tidak ditempati karena komplain. Tamunya
kadang-kadang ada sekolah-sekolah eksklusif, kadang-kadang dia sudah membawa menu sendiri, dan itu kita harus ikutin sesuai requestnya mereka, karena buat kami tamu itu adalah raja kepuasan. Suasana makan siang. Aja dah, Bu. Kami berharap wisata di Bukit Pertapan itu akan lebih bergeliat pasca pandemi, akan menarik orang-orang dari wilayah Serengat dan sekitarnya sampai dengan Blitar dan sekitarnya. Harapannya Tumpok Darwis Bukit Pertapan akan mencari ilmu, kelebihan-kelebihan, inovasi-inovasi yang dimiliki oleh wisata di sini itu banyak sekali yang sangat inovatif, yang mana Bukit Pertapan belum punya ide. Dari sini tentunya akan banyak ide-ide dan akan banyak inovasi-inovasi, sehingga orang akan tertarik di sini, orang akan kembali ke wisata itu, orang akan menginap di di tujuan wisata yang ada di Bukit Pertapan. Banyak ide-ide, gagasan-gagasan dari sini, dari penting hari ini, yaitu homestay lah. Ini banyak ide-ide itu lah. Dengan dana homestay itu akan menambah pendapatan, menambah income, keramaian di itu. Terus tadi ada yang namanya inovasi, seperti wedang, simbok, lungkrah, wedang, simbok, wedang gedang berapi lah. Nama-nama itulah yang bisa menarik para pendatang atau wisata untuk merasakan atau menikmati, sehingga dari situ akan senang. Makanya dari ide-ide itulah sekali yang dimiliki dari Bukit Pertapan, dari Bukit Pertapan, dan hanya itu. Gitu ya, ke depannya itu kan paketan wisata untuk anak-anak SD, TK, kan itu digarap di Indonesia yang ringan-ringan, mesti kita bisa kita eksekusi, kita sayang juga. Kita kerjasama antar lembaga, ada yang menjadi ada yang masuk ke sekolah-sekolah. Kita rumuskan dulu
pelajarannya seperti apa. Intinya sekolah kembali ke alam, intinya kok kembali ke alam, itu ke tradisional. Ngomong olahraga ya sing olahraga, terus yang apa karetan olahraga ngono kuwi zaman biyen lah. Ini kok mesti lebih anu lah, lebih menarik lah. Intinya kan dia mengurangi HP, gini aja main HP, kita tawarkan ke orang tua kan pasti mendukung. Nah, dari orang tua mendukung, oke. Terus sama sejarah. Nah, itu diselipkan. Itu diselipkan. Wisata anu sejarah itu, sejarahnya diselipkan dengan semangat berjuang, semangat membangun, semangat belajar. Makanya nyapo nenek moyang kita kok bisa membangun di atas. Masuk sampean saiki sing sekolah enggak iso. So, kita harus bisa lebih, no. Harus bisa lebih membangun gitu. Aroma ayam gulingnya itu mandu loh ya. Jadi enggak langsung ngundang. Enggak. Awake Nggak dhewe iso. bareng sing mandu bareng yo karo cerita sing mengges lah ya. Makanya mengkis-mengkis. Itu kan ya trik aslinya, trik kan. Ben gelem munggah. Ya aku sih. Ketoknya memang lebih menarik seperti itu. Apa mungkin terkenal kayak ini? Kamu ya? Rindang, Kurang rindang. Solusinya apa? Enggak nih kabeh nanti. Kalau pengen homestay sing lari anda toh, pemosok loh homestay ini kan rodok dari tau ini, misalnya rodok skala besar soalnya. Bisa nggak isu ngomong olahraga minggu pagi, minggu sore wes hari. Utawa nginepnya karena ning dhuwur kabeh, gawe kemah. Ya. Terus terutama yang paling penting nanti pada saat pembuatan itu jangan lupa dokumentasi. Kita pamer dulu, kita masalah orang ya, itu tunjuk orang-orang atau teman-teman kita yang hobi itu. Nanti kita damping, oh kurang alat kita. Ada alat kita komunikasikan sama-sama. Kenapa nggak kita saling bantu? Betul. Ini meningkat kemajuan kita bersama. Beda-beda. Betul. Solusinya kan saya dari mau ngomong mantol ya iya toh. Udah tipu-tipu ternyata. Wes. Mantap. Semua penuh. Mas guys. Halo. Selesai kegiatan. Kan bagaimana kalau di tempat kita di Blitar sana, bagaimana cara membangunnya? Bukan pakai batu bata, tapi pakai batu hitam. Berapa lama kalau diborong sama kontraktor? Mantap. Betul.